kepala desa. Kepala Desa Alang-Alang dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mengangkat festival celurit. Dari desa mana Pak? Yang pastinya melalui kongres budaya desa ini, apalagi pada situasi pandemi yang berakhir, karena melihat desa harus berdaulat, desa harus kemudian punya kewenangan yang penuh, berikan kemudian tata kelola pemerintah desa secara penuh terhadap kami di pemerintah desa, percayakan bahwa tata kelola itu bahwa kami mampu mengelola. Ya, saya kepala desa dari Kebumen, dari Desa Grenggeng bersama dengan Pak Sofingi juga. Kita dua kepala desa dari Kebumen, beliau dari Senpor, Desa Beciruyung. Pesannya kami terhadap kegiatan ini sangat apresiasi ya, karena ini menjadi ruang pencerahan buat kita para kepala desa yang hari ini memang nguri-nguri tradisi dan kebudayaan di desa yang seolah-olah sendirian. Dengan kemudian adanya forum ini, kita dari beberapa daerah provinsi yang ada di Indonesia berkumpul melakukan FGD dan mendiskusikan beberapa persoalan-persoalan yang ada di desa. Dan kita dari setiap desa dengan program yang sudah dikerjakannya dan beberapa persoalan yang hadir, kemudian terjadi ada titik cerah. Artinya kemudian tanpa adanya forum ini mungkin kita dari kemarin merasa seperti sendirian. Ternyata setelah adanya Kongres Kebudayaan Desa dan konferensi kepala desa hari ini semuanya terjawab. Bagaimana kemudian para kepala desa yang memang di daerahnya juga menguri-nguri tradisi kebudayaan di desanya, maka monggo gabung bareng-bareng di konferensi kepala desa dan ke Kongres Kebudayaan Desa yang nantinya akan dibuat secara berjenjang di beberapa provinsi. Jadi kami sangat apresiasi dan matur nuwun dengan adanya pelaksanaan penyelenggaraan ini yang didukung oleh Kementerian Desa. Demikian. Lurah Panggung Harjo, kepada Bapak Wahyudi kami persilakan. Kami ucapkan terima kasih atas perkenannya Pak Menteri menghadiri kick-off di Prakarya Konferensi Tingkat Tinggi Kepala Desa dalam rangkaian kegiatan Rural Agenda sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan Kongres Kebudayaan Desa kedua. Kongres Kebudayaan Desa ini juga harapannya adalah melahirkan satu Dewan Kebudayaan Desa yang akan menjadi aktor utama yang kemudian menggerakkan strategi gerakan maupun strategi pengetahuan tadi yang dimana teman-teman yang bergabung dalam kampus desa kampus kepala desa atau kampus desa mandiri kampus itu akan bekerja di wilayah kebijakan. Sambutan selamat datang oleh Wakil Bupati Majalengka. Pemerintah daerah Kabupaten Majalengka merasa berbangga dan bahagia sekali dan terhormat berkongres ke desa pada kesempatan ini diadakan di sini di Majalengka di Jatiwangi, dan ini momentum yang sangat berharga sekali
bagi masyarakat Kabupaten Majalengka, khusus untuk bapak-bapak dan ibu kepala desa yang ada di Jatiwangi. Hadir pada kesempatan ini adalah kepala-kepala desa juara yang ada di setiap provinsi hadir di sini. Ini semuanya adalah para kepala desa yang inovatif dan penuh dengan kreativitas, dan ini menjadi contoh di setiap daerahnya masing-masing. Luar biasa banget. Oleh karena itu selamat kepada teman-teman. Kenapa saya katakan ini luar biasa? Karena kita bicara kebudayaan. Semua orang dari zaman dulu sampai sekarang itu yang hebat-hebat pasti bicara kebudayaan. Kenapa saya katakan bicara kebudayaan itu hebat? Karena hanya orang-orang yang memiliki komitmen dan orang-orang yang memiliki daya tahan tinggi itu yang akan berhasil dan kemudian bertahan di dalam membahas, menindaklanjuti bahasan terkait dengan kebudayaan. Karena memang bicara budaya itu bicara sesuatu yang abstrak, indah, bagus, dan bermanfaat, tetapi tidak bisa serta-merta dirasakan hasilnya oleh siapapun kecuali dalam satu situasi yang berproses secara berkelanjutan. Ini adalah proses panjang sebuah perjalanan peradaban, perjalanan kebudayaan. Membangun peradaban, membangun kebudayaan itu tidak mudah. Tapi kalau merusak kebudayaan, merusak peradaban itu hal yang paling mudah. Dan satu hal yang paling ditakuti di dalam peradaban dan kebudayaan adalah peperangan. Karena peperangan itu pasti menghancurkan peradaban dan menghancurkan kebudayaan. Di sisi lain ada makhluk-makhluk yang sedang berperang. Di tempat ini banyak makhluk yang sedang berpikir kebudayaan dan peradaban. Itu yang saya maksud luar biasa forumnya. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, itulah makanya saya sejak Kongres Kebudayaan Desa yang pertama dilaksanakan di Panggung-Harjo dan juga hadir dan terus kemudian gerakan dan perjalanan kegiatan hari ini, meskipun dengan segala keterbatasannya saya juga membersamai, karena saya ikut merasakan bagaimana tidak mudahnya berbicara dan kemudian menindaklanjuti berbagai hal yang berhubungan dengan peradaban dan budaya. Meskipun baru sampai Jakarta dan harus menempuh 2,5 jam lagi ke Majalengka, insya Allah ini saya lakukan dengan bahagia membersamai para pejuang peradaban, para pejuang kebudayaan, apalagi kemudian ditempelkan pada label desa. Makanya SDGs desa yang kita ambil dari konsep global, kemudian kita landingkan ke level yang sangat lokal, dan saya selalu bicara jangan sekali-kali merencanakan, melaksanakan dan melaksanakan pembangunan keluar dari akar budaya setempat yang akhirnya kita tuangkan salah satu goals di dalam SDGs desa. Pentingnya membangun desa untuk terus bertumpu pada akar budaya. Saya yakin sampai kapanpun Indonesia, desa-desa di Indonesia akan tetap bertahan seperti hari ini, seperti kemarin, seperti yang lalu, dengan perubahan-perubahan yang sangat bagus
karena dinamika inovasi, kreativitas, tetapi akar budayanya tidak akan pernah berubah. Ini yang terus menjadi pemikiran saya dan tentu menjadi tanggung jawab kita semua sampai kapanpun apa yang menjadi cita-cita ini tidak boleh berhenti. Tanah sebagai lahan, ini perlu ada kepastian hukum kepada Gus Menteri. Sehingga kami mendorong kepada pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi dan pusat agar adanya sebuah regulasi yaitu terkait dengan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini penting karena untuk mengatur sebuah produk hukum yaitu peraturan desa yang mengatur tentang tata ruang desa, sehingga desa dalam hal ini punya kepastian hukum ketika tanah-tanah desa akan dikuasai oleh pihak asing maupun asing, maka harus berpedoman kepada peraturan desa yang dimaksud. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya pendampingan dari pemerintah daerah kabupaten yang ditunjuk untuk mendampingi para kepala desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang tata ruang desa, atau lebih pastinya adalah tentang tanah lestari. Rekomendasikan kepada Pak Menteri, kalau tahun ini ada 20% anggaran untuk ketahanan pangan, kami mengusulkan dan meminta kebijakan kepada Pak Menteri untuk mengalokasikan anggaran yang sama untuk ketahanan berbasis kebudayaan desa. Untuk apa? Yang pertama, seperti yang disampaikan Pak Lurah Panggung Harjo, terkait dengan pengetahuan tentang kebudayaan desa. Jadi kami berpikir bahwa hikmat kebijaksanaan nasionalisme itu bukan hanya tentang kebangsaan, tentang Indonesia, tapi harus hikmat itu berada di generasi yang pemuda di desa, di generasi kami. Mewariskan tanah, air, dan udara bukan dalam konsep objek saja, tapi dalam konsep mental yang kita wariskan kepada generasi-generasi yang ada di desa. Poin konsepnya adalah bagaimana kami berharap bahwa seluruh desa bisa menyediakan sebuah areal minimal 1 hektar lahan, baik itu dari tanah kas desa ataupun tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat tapi kurang bermanfaat, mungkin bisa dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan. Ada poin penting di dalamnya, bagaimana kita mendorong terutama di generasi-generasi muda untuk konsep ini dipertahankan secara berkelanjutan. Seperti tadi saya sangat setuju Gus Menteri sampaikan bahwa tidak berhenti pada satu kepala desa, bahwa pembangunan harus dilanjutkan, siapapun kepala desanya dan siapapun menteri desanya. Jadi poinnya adalah mental yang ditanamkan kepada masyarakat untuk memahami bahwa sebuah lahan yang kelihatannya kecil hanya 1 hektar saja, tetapi diwariskan dalam bentuk konsep. Jadi yang kami wariskan adalah konsepnya, bagaimana supaya bertahan secara positif. Kebersamaan desa-desa di Indonesia untuk lebih konstruktif lagi, lebih progresif lagi di dalam memikirkan pembangunan desa berkelanjutan. Laksanakan di Desa Jatisuwa, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka telah merumuskan berbagai pernyataan dan usulan kebijakan yang dapat dipertimbangkan
sebagai cara pandang baru membangun wilayah. Ini yang menarik ya. Sebagai cara pandang baru membangun wilayah. Pernyataan satu, desa berhak menggunakan pengetahuan kontekstualnya sebagai jalan hidup. Apapun ketika kita memberikan ruang yang cukup bagi kondisi kontekstualnya pasti akan bertahan. Ini yang saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Saya setuju dan saya tanda tangan. Jadi Kongres Kebudayaan Desa kedua ini adalah upaya untuk menumbuhkan kembali kuasa desa atas tanah, air, dan udara, di mana kuasa desa atas tanah, air, dan udara itu semakin lama semakin melemah seiring dengan hilangnya kebudayaan desa. Sehingga kemudian Kongres Kebudayaan Desa kedua ini adalah upaya untuk menjawantahkan 3 pilar penanggungan desa yang menjadi rekomendasi dari Kongres Kebudayaan Desa pertama, di mana kemandirian desa itu ditopang oleh daulat politik, daulat ekonomi, dan daulat data. Sehingga arti penting dari Kongres Kebudayaan Desa ini adalah dalam rangka untuk menyusun panduan praksis yang implementatif sehingga membantu desa-desa untuk membangun ketiga pilar itu. Sekaligus dalam rangka untuk menjembatani isu-isu desa yang dibawa ke ranah global, karena pada kenyataannya masyarakat desa mempunyai hak untuk serta menentukan masa depan peradaban. Saya kenapa KTT New Rural Agenda menjadi salah satu agenda penting yang kemudian diikuti oleh kepala-kepala desa yang progresif transformatif. Jangan tinggalkan desa, karena desa layak diperjuangkan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Rohman, Koordinator Tenaga Pendamping Kabupaten Majalengka. Pertama, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Konferensi Kebudayaan Desa New Rural Official yang diselenggarakan di Jatiwangi, JAF. Yang kedua, kami mengaturkan terima kasih juga kepada Gus Menteri Abdul Halim Iskandar yang bisa hadir menemani kepala desa se-Indonesia dalam rangka kegiatan Konferensi Kebudayaan Desa. Kami dari pendamping juga mendukung apa yang dihasilkan dari hasil konferensi budaya desa, di mana desa harus bisa memperjuangkan hak-hak rekognisi desanya, di mana desa berjuang untuk membangkitkan gerakan ekonomi, gerakan politik, gerakan data menuju kemandirian data milik desa, kemudian bisa membangun peradaban baru bagi desanya, juga contoh bagi peradaban desa di dunia. Mudah-mudahan hasil yang dicapai dalam konferensi kebudayaan desa ini bisa dibawa ke G20, kemudian nanti ada konferensi tingkat internasional yang akan diselenggarakan di Jerman, kalau tidak salah itu di bulan Juni. Kami mengucapkan selamat kepada kepala desa. Kami juga mendukung apa yang diperjuangkan oleh para kepala desa, dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gus Halim Menteri Desa yang sudah juga memberikan support dan bahkan menandatangani kesepakatan hasil konferensi kebudayaan desa yang baru dilaksanakan kemarin tanggal 27 Maret 2022. Desa bisa, Indonesia maju, membangun peradaban budaya baru. Salam dari kami, tenaga pendamping profesional Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.